Selamat pagi, saudara-saudaraku yang berbahagia, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang mengasihi serta dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Doni Setiawan, di channel Perjalanan Semesta untuk inspirasi dan sapaan pagi. Pagi ini Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021. Kita bersama-sama kembali akan membuka hari dengan menghayati sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Setelah sepanjang malam kami beristirahat untuk memulihkan kondisi, untuk menyegarkan tubuh setelah berkarya dan mempersiapkan waktu dan segalanya menyambut anugerah Tuhan di hari yang baru. Kami hendak menghayati sabda Tuhan, mohon Tuhan menolong kami untuk memampukan kami mengerti kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-31 sampai 35 akan menjadi bacaan Alkitab kita. Demikian. Kata Yesus, dengan apakah akan kau umpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kamu meniup seruling bagimu. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang menghayati sabda Tuhan untuk kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi ini adalah sudut pandang. Hampir setiap orang memiliki sudut pandang atau cara pandang terhadap segala sesuatu. Dan sudut pandang itu tidak jatuh dari langit, tetapi terbentuk, terbangun, terkonstruksi dari berbagai macam hal, baik pengalaman, pengajaran, masa lalu, dan juga batin. Ini yang perlu menjadi perhatian, karena pengajaran yang kurang tepat, sejarah dan pengalaman yang kurang pas akan menjadikan sudut pandang manusia juga kurang pas. Nah, pada bacaan kita ini, kita diajak untuk melihat bagaimana konstruksi atau bangunan kehidupan, bangunan sudut pandang manusia sangat dipengaruhi oleh sudut pandang, sangat dipengaruhi oleh sejarah, sangat dipengaruhi oleh peristiwa masa lalu dan juga kepentingan. Saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar dan berjumpa dengan orang yang atau kelompok orang yang selalu melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandang dirinya. Di luar dirinya salah.
diumpamakan. Ketika ada orang meniup seruling, mereka enggak menari. Ketika ada orang menyanyikan kidung duka, tidak menangis. Ketika Yohanes datang untuk berpuasa, mereka mengatakan kerasukan setan. Ketika Tuhan Yesus, Sang Anak Manusia datang makan dan minum, dikatakan pelahap dan juga peminum. Nah, sudut pandang yang orang-orang atau kelompok orang yang dikritik Tuhan Yesus itu sekali lagi tidak terbentuk dalam waktu yang cepat, tapi terbentuk, terkonstruksi melalui proses yang panjang. Nah, apakah kemudian cara pandang orang-orang yang dikritik Tuhan Yesus ini masih ada sampai hari ini? Saya mengatakan masih. Dan nampaknya juga marah. Banyak sekali atau sering kali kita berjumpa dengan sekelompok orang atau orang-orang yang memiliki sudut pandang kolot, tidak mau membuka diri, tidak mau mengubah atau beradaptasi dengan keadaan. Yang penting ini, pokoknya menurutku seperti ini, wong dulu kayak gini dan lain sebagainya. Nah, pagi ini kita diajak untuk belajar bahwa segala sesuatu berubah. Seperti video kemarin kita berjumpa dengan atau bersama-sama kita mendengarkan dan melihat gemericik air. Pagi ini kita juga saya ajak untuk melihat aneka pemandangan alam yang indah, aneka tanaman, sawah, dan beberapa suara unggas. Nah, semuanya berubah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pun juga mulai tersadar bahwa jangan sampai kemudian sudut pandang kita itu dipengaruhi oleh kepentingan kita. Orang-orang yang dikritik Tuhan Yesus, mereka memiliki kepentingan bahwa hanya mereka yang benar, mong aku yang benar. Nah, itu seringkali ada dalam kehidupan kita, dan itu sangat menghambat pertumbuhan, menghambat relasi, menghambat komunikasi, menghambat persekutuan, menghambat persatuan. Lalu seperti apa yang baik? Saling terbuka. Manusia yang berkembang, ada manusia yang bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi, dengan tetap berpijak pada kebenaran. Nah, gereja juga demikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari pagi ini di awal hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 ini kita menyadari bahwa kita pun sering seperti sekelompok orang yang dikritik Tuhan Yesus, hanya melihat dari satu sudut pandang, dan itu dikritik habis oleh Tuhan Yesus. Maka mari kita menggunakan hikmat Tuhan untuk melanjutkan kehidupan, melanjutkan perjalanan bersama alam, bersama semesta yang terus dan terus berjalan sampai waktu yang belum kita ketahui. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami pun seperti sekelompok orang yang diceritakan di Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Yang maunya menang sendiri, maunya paling benar, maunya orang lain yang salah. Ampuni kami. Dan pagi ini Engkau membuka kami bahwa sudut pandang yang ada dalam kehidupan kami terlahir, tercipta, terbangun dari aneka macam hal, pengajaran, pengalaman, perjumpaan, dan juga kepentingan. Biarlah kami mementingkan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepuasan kami, bukan untuk kepopuleran kami. Terima kasih atas sabda Tuhan. Dan pagi ini kami mohonkan berkat, kesembuhan, damai sejahtera, keselamatan untuk siapapun yang membutuhkan. Untuk mereka yang terpapar COVID-19, untuk mereka yang berjuang bagi yang terpapar. Kami menghendaki Engkau mengguyuri kami dengan damai sejahtera,
laksana hujan. Kemudian kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perjalanan semesta di hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share demi berkembangnya channel ini dan bisa memberkati sebanyak mungkin orang. Selamat beraktivitas.